pagi bosku, jumpa kembali bersama saya Cecilia dari Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Bosku, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO menyebut ada kemungkinan vaksin COVID-19 akan tersedia pada akhir tahun ini. 9 vaksin eksperimental sedang dalam proses pembangunan fasilitas vaksin global COVAX WHO yang bertujuan untuk mendistribusikan 2 miliar dosis pada akhir 2021. Semoga ini bisa menjadi kabar baik bagi kita semua ya bosku. Nah, seperti biasa kita akan mulai saja nih market review kita hari ini, Kamis 8 Oktober 2020 dengan episode Harapan versus Kenyataan. Maka dari itu jangan kemana-mana ya bosku, tetap di channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia. Seperti biasa kita akan mulai dari Global Economics Calendar. Ada berita dari US MBA Mortgage Applications yang naik dari sebelumnya minus 4,8% menjadi 4,6%. Kemudian ada dari US Consumer Credit yang turun dari sebelumnya 14.674 billion dolar menjadi minus 7.220 billion dolar. Kemudian ada dari US Foreign Reserve yang turun dari sebelumnya 3.164,61 billion dolar menjadi 3.142,56 billion dolar. Kemudian kita beralih ke corporate news. Ada berita dari PT Bali Bintang Sejahtera Tbk atau BOLA yang mencatatkan rugi bersih senilai 12,51 miliar di semester pertama dari kontan.co.id. Kemudian ada dari PT Red Planet Indonesia Tbk atau PSKT yang memproyeksikan okupansi 60% di kuartal 4 2020 dari kontan.co.id. Kemudian ada dari PT Metropolitan Land Tbk atau MTLA yang akan memperkuat strategi penjualan digital atau digital marketing untuk mengejar target pra penjualan senilai 1,2 triliun rupiah dari bisnis.com. Kemudian pada perdagangan hari Rabu tanggal 7 Oktober 2020, IHSG ditutup menguat 5 poin atau 0,1% menjadi 5.004. Sektor industri konsumsi bergerak positif dan menjadi kontributor terbesar pada kenaikan IHSG kemarin. Investor asing membukukan penjualan bersih sebesar 2 triliun rupiah. Kemudian kita akan mulai market review kita hari ini. Cerita hari ini akan kita awali dari ketika risalah menjadi sebuah kisah. Berikut ini adalah sebuah kisah yang harus kita perhatikan terkait dengan keluarnya risalah dari FOMC meeting kemarin. Pembelian aset berpotensi akan mengalami perubahan. Beberapa peserta dalam pertemuan tersebut mengatakan bahwa pembelian obligasi harus dinilai agar dapat mendukung tujuan tenaga kerja yang penuh, yang itu artinya bahwa pembelian obligasi dari pasar berpotensi untuk mengalami peningkatan ditambah dengan durasi yang lebih lama dari yang dibayangkan sebelumnya. Dari sisi tingkat suku bunga, terdapat perbedaan pendapat terkait dengan pedoman untuk mengatur tingkat suku bunga. Robert Kaplan dari Fed Dallas mengatakan bahwa dirinya menginginkan lebih banyak fleksibilitas dalam pengaturan tingkat suku bunga. Kami sendiri juga tidak yakin maksud dari Robert Kaplan ini apakah mungkin terkait dengan pengaturan tingkat suku bunga untuk turun ke wilayah negatif, yang dimana itu merupakan sesuatu yang tidak mungkin terjadi untuk saat ini, karena semua pandangan mengatakan bahwa tingkat suku bunga negatif tidak cocok untuk sistem keuangan Amerika. Namun satu hal yang pasti, FOMC meeting sepakat untuk tetap bersatu dalam mendukung tambahan kebijakan fiskal dari pemerintah. FOMC merasa khawatir karena jumlah pengurangan tenaga kerja secara permanen semakin mengalami peningkatan di tengah penyerapan tenaga kerja yang mengalami perlambatan. Inflasi tetap akan terkendali, namun The Fed tetap mengharapkan bantuan fiskal tersebut untuk menjaga pasar tetap stabil, terkendali sehingga mendorong proses pemulihan serta pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat. Dari sisi perdebatan stimulus, saat ini tengah memasuki babak baru yang sebetulnya masih belum kunjung terselesaikan. Dengan tidak adanya stimulus yang akan terjadi dalam waktu dekat, memberikan dampak bahwa pertumbuhan ekonomi diperkirakan tidak akan mengalami peningkatan. Kalaupun meningkat, pastilah akan berada dalam jumlah yang sangat sedikit. Nah, sisi baiknya saat ini, Presiden Trump mulai kembali menyampaikan kepada Kongres untuk dapat menyetujui stimulus putaran kedua senilai $1.200 untuk masyarakat Amerika. Namun stimulus tersebut harus berdiri sendiri tanpa ada embel-embel stimulus yang lain. Trump memilih untuk membuat semua daftar stimulus terpisah-pisah sehingga dapat berdiri sendiri, termasuk di dalamnya $25 miliar untuk membantu industri penerbangan,
dan 135 miliar dolar untuk pinjaman Paycheck Protection Program kepada bisnis skala kecil. Sekalipun memang bukan paket lengkap seperti biasanya, namun setidaknya masyarakat dapat bertahan di tengah situasi dan kondisi saat ini. Pertanyaannya, apakah ini akan mulus begitu saja stimulus senilai 1.200 dolar? Tentu tidak. Kali ini Republik dan Demokrat siap untuk bertengkar kembali meskipun stimulus dalam jumlah yang kecil. Sejauh ini pemeriksaan terkait dengan stimulus dapat dilakukan lebih cepat dibandingkan putaran pertama sebelumnya, karena IRS memiliki informasi untuk mendepositokan uangnya secara langsung kepada lebih banyak masyarakat Amerika. Mari kita berdoa bersama-sama agar stimulus tersebut dapat diberikan kepada masyarakat di Amerika, agar mereka juga dapat bertahan di tengah situasi dan kondisi sulit saat ini. Gairah stimulus mungkin akan mendorong pasar untuk menguat hari ini. Kemudian cerita selanjutnya datang dari Siapkah Kita? Pemerintah kembali memangkas target penerimaan pajak pada tahun ini sebesar 443,8 triliun rupiah dari target dalam Undang-Undang APBN 2021 melalui Perpres nomor 54 dan 72. Potensi shortfall pajak pada tahun ini menjadi salah satu penyebab penurunan target tersebut. Selain itu, stimulus guna menjaga produktivitas industri usaha dan menjaga daya beli masyarakat juga ikut berkontribusi terhadap penurunan tersebut. Dalam perubahan kedua APBN yang dimuat pada Perpres 72, pemerintah menargetkan penerimaan pajak sebesar 1.198,8 triliun rupiah. Hingga Agustus 2020, total penerimaan pajak baru mencapai 676,9 triliun rupiah atau 56,47% dari target. Dengan capaian tersebut dan melihat sisa waktu pada tahun ini ada potensi kekurangan penerimaan pajak guna membiayai APBN pada tahun depan. Pemerintah menargetkan defisit APBN pada tahun ini melebar hingga 1.039,2 triliun rupiah atau 6,34% terhadap PDB. Kami melihat shortfall pajak pada tahun ini akan menjadi yang terbesar dalam 5 tahun terakhir, di mana pada tahun 2019 shortfall pajak mencapai 245,5 triliun rupiah, tahun 2018 108,1 triliun rupiah, tahun 2017 130 triliun rupiah, dan tahun 2016 213 triliun rupiah. Kami juga memperkirakan shortfall pajak masih dapat terjadi, di mana pertumbuhan ekonomi pada bulan September dan Oktober masih melemah. Ketika penerimaan pajak mengalami penurunan, berarti artinya ada potensi penerbitan obligasi akan semakin marak ke depannya untuk menutupi defisit APBN. Hal tersebut berpotensi untuk mendorong naiknya kupon yang akan memberikan kenaikan beban pembayaran bunga oleh pemerintah. Namun, dengan adanya Bank Indonesia, kami melihat saat ini Bank Indonesia akan menjadi tempat bersandar untuk menjaga defisit APBN tersebut melalui penerbitan obligasi dengan skema burden sharing. Sehingga berdasarkan technical analisa, kami melihat saat ini IHSG memiliki peluang bergerak menguat dan ditradingkan pada level 4.962 hingga 5.073. Berikut stock watch pilar emas hari ini. Yang pertama ada dari Excel, kemudian yang kedua ada dari HMSP, dan yang ketiga ada dari MDKA. Berikut dua saham yang kami analisa hari ini ya bosku. Yang pertama ada dari PPRE atau PT PP Presisi Tbk yang mengantongi kontrak baru 1,7 triliun rupiah hingga Agustus 2020. Nilai kontrak baru hingga bulan Agustus telah terrealisasi sebesar 77,3% dari target sebesar 2,2 triliun rupiah, di mana pekerjaan baru tersebut diperoleh dari kontrak sirkuit Mandalika, Nusa Tenggara Barat, tambahan kontrak jalan lintas Selatan Jawa Lot 9 Malang, Jawa Timur PLTU Timur Nusa Tenggara Timur, Jalan Probowangi Jawa Timur, dan jatah pertambangan batubara Kalimantan Timur. Di tengah masa sulit seperti sekarang ini tentunya menjadi tantangan perusahaan dalam mencapai target perolehan kontrak baru. Sehingga berdasarkan technical analisa dalam tren pada jangka waktu short term berpotensi untuk bearish dengan target 130 dan tingkat probabilitas sebesar 36%, sementara dalam jangka waktu long term berpotensi untuk bearish dengan target 125 dan tingkat probabilitas sebesar 49%. Kemudian yang kedua ada dari LPKR atau PT Lipo Karawaci Tbk yang marketing sales Lipo Karawaci hingga triwulan 3 2020 naik 100% year on year. Perusahaan mencatatkan kinerja berupa peningkatan marketing sales sepanjang 9 bulan di tahun 2020 sebesar 100% secara year on year menjadi 2,28 triliun rupiah. Pencapaian tersebut
tentunya memberikan kontribusi pada kinerja perusahaan di tengah ekonomi yang penuh ketidakpastian akibat pandemi corona. Hasil ini semakin membuat optimis perusahaan akan mencapai target marketing sales-nya, di mana perusahaan mematok target marketing sales sebesar 2,5 triliun rupiah hingga akhir tahun. Sehingga berdasarkan technical analisa dalam tren pada jangka waktu short term, berpotensi untuk bullish dengan target 140 dan tingkat probabilitas sebesar 62%, sementara dalam jangka waktu long term, berpotensi untuk bearish dengan target 70 dan tingkat probabilitas sebesar 36%. Berikut kami akan menampilkan 40 saham pilihan dari Pilar Mas. Review market kita kali ini ya bosku. Untuk info lebih lengkapnya, bosku bisa download PDF dengan klik link di bawah video ini, atau bisa juga langsung akses ke website kami di www.pilarmas-investindo.co.id. Dan jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan buat para bosku ya. Kita akan bertemu lagi besok pagi untuk market review yang berikutnya. Jadi jangan lupa like, subscribe, dan tonton terus channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia.